What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Sanjul Fikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas ngobrol-ngobrol bareng. Gue nggak ngebahas review, nggak ngebahas tutorial atau unboxing produk, tapi gue akan ngobrol-ngobrol bersama ada Didot dari Hey Didot. Ya, halo guys, kenalin gue Didot dari channel Hey Didot. Ya, dan ada juga Yudis dari Si Krempeng. Nama gue Firosa dari channel Si Krempeng. Oke, nah gue ngobrolin apa aja. Yang akan kita bahas ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget kalian komen di YouTube gue dan beberapa dari YouTube-nya Didot serta YouTube-nya Si Krempeng atau Yudis. Jadi kita akan kasih pemahaman atau edukasi sih lebih tepatnya. Jadi kalian wajib simak video ini nggak selesai ya. Oke, so check this out. Ya, oke. Di sini gue akan ngobrolin pastinya seputar gadget ya, seputar pemakaian iPhone kita juga, terus serta pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi gue udah bilang di awal, karena banyak banget yang masuk kalau di YouTube gue, terlebih itu kayak kesehatan baterai atau battery health, tentang penggunaan iPhone kalian dengan baterai kalian di iPhone kalian. Nah, gue juga mau nanyain juga nih di YouTube-nya Si Krempeng dan di YouTube-nya Didot itu pertanyaan-pertanyaan apa sih? Nah, sebelumnya pendapat lu berdua, Dot, tentang baterai health tuh gimana sih? Pendapat lu berdua dulu aja. Kebetulan ini pertanyaan yang lumayan banyak ya di komentar YouTube gue. Iya. Jadi sebenarnya kalau battery health itu, kalau buat gue sendiri itu fitur yang sebenarnya nggak usah kita pikirin lah. Kayak fitur itu nggak usah dianggap ada aja. Iya. Sebenarnya gue berharap banget fitur itu hilang sebenarnya, karena itu menyusahkan. Iya. Betul. Jadi orang tuh apa-apa battery health, Iya. padahal Jual barang baterai health iPhone. padahal iPhone itu sangat banyak fitur ya gitu yang harus kita cari tahu kalau kita, apalagi kalau mau nyari iPhone second. Yap. Itu fitur-fitur yang lain tuh harus diperhatiin banget di samping dari yang menjadi battery highlight malah baterai health ya. Iya, karena apalagi kalau nyari iPhone second gitu ya, battery health kan ibarat motor misalkan aki atau apa gitu, kalau udah dipakai ya pasti dia akan menurun performanya gitu. Dan kalau emang udah saatnya ganti ya katanya sih di sekitar 70% ke bawah kalau udah saatnya ganti ya ganti. Iya. Tapi kalau emang terlalu pusing mikirin itu, kalau kata gue sih ini nyari Android aja. Tapi Android banyak yang bagus. Ribet, sumpah. Gue setuju sih sama Mas Didot ini. Jadi gue di channel gue itu kan sering ngebahas mengenai iPhone second ya. Benar. Gue tiap beli iPhone second itu kan pasti banyak komentar yang muncul tuh baterai health-nya berapa gitu Iya. kan. Selain dari Touch ID dan segala macam itu pasti baterai health yang utama. Dan gue agak gimana ya? Kenapa harus baterai health gitu loh? Iya, nama lah ya fitur yang lain dulu gitu Nah, ya. iya. Dan Jadi itu itu kayaknya yang lu utamain gitu ya. kayaknya bikin user iPhone gitu jadi tambah stres karena tiap hari ngecekin battery health, Iya. battery health. Dia baru beli 2 bulan kok turun 2% lah. Kalau nggak mau turun nggak usah dipakai atau cari Android aja kalau gitu. Nah iya itu juga. Jadi gue pakai iPhone juga dan baterai health gue tuh turun 2% selama 2 minggu. Gue pernah tuh ngalamin itu. Dan bagi gue sih nggak ngerasa apa sih. Jadi nggak ada efeknya gitu. Jadi jangan terlalu terpatok sama baterai health juga. Gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya betul. Gue setuju sama kalian berdua sih, benar emang. Selagi pemakaian kita masih enak-enak aja ya nggak usah mikirin banget baterai health gitu. Iya, jadi lebih ke user experience kalau masih dipakainya terus. Betul. Bisa bertahan Fungsionalnya berapa juga jam ya. ya udah nggak usah dipikirin. Fungsionalnya juga berjalan normal ya. Iya, ribet hidup lu. Jadi kesimpulan lu berdua memang baterai health tuh nggak usah dipikirin. Jadi kesimpulannya adalah baterai health tuh nggak usah dipikirin lagi men. Udah lu gunakan aja sewajarnya. Kalau lowbat di charger, kalau udah full ya dicabut chargernya. Iya. Sesimpel aja gitu, lu gunainnya ya lu mau main game, lu mau sosial media, silakan aja, nggak usah terlalu pusing banget sama baterai health kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, sebelum kita jauh bahas beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman yang mau gue sharing sama kalian berdua. Nih, lu berdua dari siapa dulu bebas deh. Lu pada pakai device apa aja sih untuk daily driver lo dan sehari-hari lu, atau lu nyantai, atau kan kadang kebagi-bagi orang ya. Iya. Misalnya kerjaan, only kerjaan iPhone, atau kalau misalnya game pakainya Android gitu. Ini all device apa handphone aja? All device boleh, all device aja. All device. Biar lengkap aja. Oke. Nah, kalau buat handphone dulu ya. Handphone gue pakai iPhone 12 Pro Max. Dan ini versi Hong Kong. Iya. Jadi dual SIM. Dual SIM. Yang dibanggakan itu. Yang SIM Iya, nano. yang dibanggakan itu yang masih mahal sampai sekarang. Gitu. Kenapa Iya. pakai yang ini? Karena gue tuh punya mobile banking beberapa gitu ya. Jadi kalau cuman pakai 2 handphone gitu ya,
Kalau harus pakai 2 handphone itu menyusahkan gitu buat gue. Biar lu dual kartu juga gitu, Iya, SIM card. iya biar dalam satu handphone aja. Jadi Catatan ya, unit Honglong tuh ada yang dual SIM card ya, nano ya. Jadi kalau yang belum tahu, kalau memang pengen pakai dual SIM secara SIM card nano, Iya. ya order. Tapi gue ada yang komen loh. Kenapa? Sekarang tuh dari handphone yang satu SIM card itu bisa di Dibikin switch dua. ke dual SIM card. Bayar 750.000 kalau nggak salah gitu. gitu. Iya, Karena bisa. kan yang udah-udah sebelum-sebelumnya kan eSIM ya. Iya. eSIM sama SIM card satu. Iya. Ini buat teman-teman Tapi- yang belum tahu ya. Tapi teman-teman harus merelakan garansinya. Oh, Dan- gitu. Iya, dan kalau ada Udah pasti. kerusakan Tapi itu resmi. enggak. Oh, enggak. Dan ada konsekuensi pastinya. Oh, ya itu opsional lah. Itu masing-masing orang beda-beda Iya. lah. Nah, Tapi tetap kita saranin yang baiknya ya. Kalau mau baiknya dual SIM card nano ya kalian ordernya di Apple Store Hongkong. iya. Iya kan? Nah, Karena unitnya hanya ada di Hongkong ya. iya, karena tadinya gue pengen pakai satu handphone aja, nggak mau berlebihan. Tapi ternyata gue ada juga Pixel 4a 5G. Oh, siap. Jadi lu pakai Iya. Pixel 4a. Iya, ini belum tayang videonya. Lalu cek-cek aja main-main aja Enak juga katanya. di Iya. channel YouTube Edidot juga. Kalau ada yang mau informasi tentang iPhone 12 Pro Max yang versi Hongkong, ke channel gue boleh. boleh. Iya. Nanti ada di link di description ya. Tuh. Terus apa lagi unit lo? Ini Pixel 5. Pixel 5. Jadi lu Iya. Android 2 nih. Lu buat apaan? Banyak banget apa Buat sih? bahas doang Heran sebenarnya. gua. Apa yang banyak amat? Jual beli, Oh gitu. beli jual, Cuma beli bahas jual. Diputer doang ya. Iya. Jadi tuh lu asal tahu tuh ya cuy. Kita tuh Dunia kreator kita tuh miskin sebenarnya kita. Kalau nggak jual nggak bisa bikin konten lain. Iya, iya. Lu tahu kalau lu lihat channel Yudis juga tuh muter doang. Produknya cuma Iya. diputer doang gitu. Namanya kreator gitu ya kan. Iya. Terus apa lagi ada device lagi? Terus ini ada Oh, MacBook lu Pro pakai M1. MacBook Pro M1. Karena ini kebutuhan ngedit gua. Terus gue juga pengen sesekali gue pengen mobile buat kerja karena kantor gue kan di Malaysia. Iya. Gitu gue bisa gue setiap hari remote gitu dari rumah dan kalau lagi stres banget gue di kantor doang gitu. Karena gue pengen keluar juga. Iya. Jadinya gue perlu Biar mobilitasnya gampang lah ya. Iya, terus gue juga sekarang mau ngedit video tuh dari sini juga. Kalau lu Dis? Gitu. Kalau lu? Kalau di fase utama gue pakai iPhone X, cuman ini hostingnya iPhone Wih, ini keren nih. 12 Pro. Nah, kalau lu mau tahu hostingnya ada di channel Yudis juga Kalau nih. lu mau lihat kesialan gue tuh ada di channel gue tuh bisa nonton. Jadi gue pakai konten yang generasi winter ini regionnya XA Australia. Nah ini udah lumayan lama juga gue pakai. Tapi kalau untuk tag video gue pakai iPhone XR, cuma gue bawa barangnya. Untuk edit juga gue masih pakai PC Windows, pakai Premiere. Tapi kalau untuk game tadi kan ngomongin game juga, Iya. gue pakainya iPad Air yang generasi keempat. Oh, ini yang baru. Oh, yang baru ya? Yang baru Iya. iPad Air 4. Sombong juga deh. Ada sambungnya juga gitu. Gitu. Tapi memang di Yudis ini hebat nih. Jadi dari driver ini iPhone X cuman di hosting ke iPhone 12 Pro. 12 Pro. Nah, kalau mau tahu juga hostingnya bisa main aja ke channel Mungkin buat teman-teman yang mau Kalau- ganti tapi masih sayang buat pendanaannya gitu. boleh bisa ngakal-ngakalin, langsung. ngakal-ngakalin kayak gini. Ya, buat menyenangkan hati bukan buat nyombong. Tetap rendah ya. Iya. Tapi habis itu nyombong. Iya. Ya kayak gitu ya device-device-nya. Nah, lu di YouTube lu berdua kan ngebahas teknologi juga nih, Dot. Iya. Dis, lu paling apa ya? Lu paling nggak suka atau paling nggak kurang enak aja di diri lu kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih? Yang menurut lu kayak ya elah nih masih nanya aja kayak gini atau kayak kenapa sih pertanyaannya kayak gini gitu? Nah. Ada nggak sih? Ada nggak? Sejauh ini? Ada. Kalau lu Nanya harga. kalau lu harga, jadi kayak lu kayak counter gitu ya, padahal lu bukan counter. Iya. Dan itu gue sebut di beberapa menit awal biasanya. Oh. Itu. Jadi kayak orang nih baru nonton berapa detik. Ah, gue juga sama Terus tuh, iya, langsung iya. nanya Iya, gitu. setuju gue. Jadi kayak dia belum nonton sampai habis videonya, terus udah nanya. Pertanyaan gitu. yang gue bahas di situ ditanya gitu. Itu yang bikin gue. Padahal pertanyaannya udah dibahas kan. Iya, dan itu berulang-ulang. Gue yakin sih. Tapi itu walaupun juga sama ya kayak gue sih gitu. kalau ada free time gue jawab aja. Iya. Cuman kan kadang-kadang kalau lagi hektik banget. Iya, tapi memang bener sih cuy. Memang baiknya lu semua nih kalau nonton video-video kita nih ya atau video-video kreator lain, baiknya memang nonton sampai selesai dulu. Jadi biar lu paham dulu alurnya dan lu paham dulu apa yang jadi pembahasannya. Iya. Baru kalau lu ada yang bingung, lu tanya gitu. Kita kan juga ngebantu. Ada satu pertanyaan yang gue sebel banget. Jadi waktu itu ketika gue ngebenerin HP-nya Arafah ke Singapura gitu ya. Terus balik lagi Arafah yang stand up comedy itu. Iya. Terus? Terus gue benerin tuh handphonenya dan gue jadiin konten karena komentar dia juga, bang lu jadiin kontennya sekalian gitu. Oke, baik udah. Terus akhirnya di video itu banyak banget pertanyaan. Bang benerin iPhone XR berapa? Bang benerin iPhone XS berapa? Oh, jadi pada nanya sama lu ya? Iya. Kira gue sangat etis. Padahal lu juga nyari tahu gitu ya di internet. Gue juga sebenarnya kesana sekalian gitu, sekalian jalan karena kata teman terus nitip gitu.
bukan gue tukang servisnya. Iya sih, tapi memang banyak Nggak kan. bantu ya. Iya. Tapi memang kebanyakan gitu sih, kita dianggap kita yang tukang servis atau kita yang jualan barang. Disangkanya kita tuh hafal semua harga buat servis. Iya, benar. Dan gue pun sebisa gue ya, semampu gue jawab kalau di Indonesia, karena sekarang nggak memungkinkan kan buat keluar terus buat ngebenerin handphone kayak dulu gitu. Ya sekarang yang ada di Indonesia apa gue kasih tahu gitu kan, iWarna misalkan, terus apa bla bla bla. Terus gue ladenin kayak gitu, masih sempat apa ya, masih terus-terusan nanya gitu. Sebenarnya sih Kayak kita seolah-olah gue karyawannya mereka ya. Iya, tapi sebenarnya kita tuh nggak apa-apa sih ditanyain. Cuman maksudnya lu pertanyaan lu semua nih cuy, pertanyaan itu yang logis lah, lebih tepatnya kalau bisa. Maksudnya kayak gue pernah juga sih kayak lu. Gue sih welcome aja kalau orang aja. Iya gitu, gue senangnya selama gue nggak sibuk, gue juga balesin DM, balesin komen gitu. Selama gue nggak sibuk ya, tapi kalau misalkan gue sibuk dia pasti agak delay lah balasnya. Cuman yang kadang gue juga setuju sama lu Dut. Gue pernah juga dapat pertanyaan kayak, bang, harga di iKotak ini segala macem gitu ya, terus stoknya masih ada nggak lah? Gue nggak tahu kalau stok gitu. Gue nggak tahu jujur, makanya gue kalau lo Lu disangkanya karyawan iKotak yang lagi nyambi gitu. Iya, makanya gue kadang. Tapi poinnya gini, poinnya adalah lu semua nonton harus sampai habis dulu, sampai selesai gitu. Setiap video gue yang buat, Yudis buat atau si Didot buat, menurut gue kan memang harus sampai selesai. Bukan keuntungan kita. Oh enggak bang, nanti AdSense lu banyak. Enggak bro, enggak. Tapi lu biar paham juga. Iya. Kita kan di sini niat edukasi, kita sama-sama belajar, dan gue terbuka juga kalau memang ada argumen dari teman-teman audiens yang memang logis dan memang pernah punya pengalaman. Kita kan juga nggak seperfect yang kalian pikirin, ya nggak sih? Iya. Dan kita nggak punya list harga. Iya gitu loh. Kalau lu dis apa nih kalau lu Kalau dis? di gua ada tuh pertanyaan yang misalnya gua udah upload konten ini di Instagram ataupun di YouTube. Ada yang nanya mengenai harga kayak Mas Bio tadi, terus ada yang nanya mengenai kalau materialnya berapa bang gitu. Padahal di video itu udah ada, udah jelas, tapi dia masih nanya lagi. Terus yang nyebelin lagi, di atas tuh udah ada yang nanya, udah gua jawab, tapi ada yang nanya sama gitu kan. Kalau nggak dijawab dibilang sombong, tapi dijawab tapi ngeselin gitu loh. Yang udah ada pertanyaan udah dijawab tapi dia Bahkan nanya jawab lagi gitu, pertanyaan yang paling sering gue pin di atas gitu kan, supaya yang nanya-nanya. masih ada lagi kan. Bisa ada lagi. Ya gue sih nggak nyalain kalian juga sih nanya sebanyak itu ya, atau nanya-nanya nggak nyalain juga itu kalian juga bertanya, ya kan? Tapi maksud gue ya please banget sih cuy, nontonnya sampai habis dulu aja better gitu loh. Jadi hal-hal yang remeh-temeh gitu kita nggak selalu punya waktu buat ngejawab. Betul banget, betul. Gue mau nanya sama Yudis nih sering banget nih bahas iPhone yang dari toko yang rame banget dengan harga murah nih. Padahal kita tahu. Oke. Si Apple Lu ini support ya jangan-jangan. lu sebenarnya Dia, disupport, lu beli atau gimana nih? Lu jujur di sini nih. Lu Dewa lu ya. Lu beli terus lu jual lagi atau gimana? Enggak, Dia itu kan bingung jawabin.